Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Reni Astuti. Saya adalah dosen keperawatan komunitas dari Stikes Budi Luhur Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan komunitas. Pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas satu bagian saja dari asuhan keperawatan komunitas, yaitu tentang pengkajian. Baik. Apa sih sebetulnya pengkajian komunitas itu? Tentu saja akan sangat berbeda dengan pengkajian teman-teman yang dilakukan di klinik. Pengkajian komunitas itu adalah intinya untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi status kesehatan di suatu populasi atau di suatu masyarakat. Pengkajian komunitas ini dilakukan dengan mengaplikasikan beberapa teori dan konsep model keperawatan yang relevan. Dan nanti informasi-informasi yang didapat bisa secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini saya menggunakan konsep model keperawatan community as partner. Oke, kita bahas dulu. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa sumber data yang dilakukan atau sumber data yang bisa kita ambil dari pengkajian komunitas itu ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer itu berarti adalah sumber data yang langsung didapat oleh perawat. Nah, ini ya berasal dari masyarakat langsung yang didapatkan melalui wawancara, angket atau kuesioner, melalui observasi atau Weinfeld, kemudian melalui focus group discussion atau screening kesehatan. Sedangkan data yang kedua kita bisa dapatkan dengan menggunakan data sekunder atau data yang tidak langsung diperoleh dari perawat. Misalnya kita mendapatkan sumber data-data dari dokumenter atau kita sebut dengan literatur review, seperti data demografi, kemudian profil wilayah, data epidemiologi, data sarana dan pelayanan kesehatan, kemudian data-data yang bisa kita dapatkan dari instansi yang berhubungan dengan kesehatan dan instansi pemerintahan. Baik, kita akan masuk kepada jenis-jenis data di komunitas. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data inti di komunitas. Yang kedua, data subsistem. Dan yang ketiga adalah data persepsi. Apa saja sih yang harus kita kumpulkan di data inti komunitas? Yang pertama adalah sejarah atau riwayat dari daerah yang akan kita kaji, kemudian demografi, usia, karakteristik, jenis kelamin, distribusi ras, dan distribusi etnis. Kemudian yang ketiga adalah statistik viral, kelahiran, kematian, kemudian kelompok usia, dan penyebab kematian. Dan yang keempat adalah nilai-nilai serta keyakinan agama yang ada di dalam komunitas tersebut. Dan yang berikutnya adalah data-data subsistem komunitas. Ada berapa data subsistem sih yang sebetulnya harus kita kumpulkan? Yang pertama adalah lingkungan fisik. Kita harus mendapatkan data lingkungan fisik. Contohnya misalnya kualitas air, apakah ada pembuangan limbah, kualitas udara, kemudian apakah ada tempat berkumpul masyarakat. Kemudian bagaimana perumahannya? Kita akan melihat kepadatannya, pencahayaannya, bangunannya, atau adakah lingkungan terbuka atau batas wilayah. Oke. Yang kedua adalah data subsistem pelayanan kesehatan sosial. Pelayanan kesehatan sosial yang perlu dikaji adalah yang pertama, ketersediaan pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik atau rumah sakit, dan berapa jarak antara masyarakat dan warga di situ dengan pelayanan kesehatan tersebut. Dan data-data yang mengalami penyakit akut atau penyakit kronis. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas pelayanan sosial. Apakah terdapat panti rehabilitasi, atau apapun itu yang berkaitan dengan sosial. Masuk ke dalam data subsistem yang ketiga. Subsistem kita yang harus kita kaji adalah masalah ekonomi. Apa aja sih yang harus dikumpulkan dalam masalah ekonomi ini? Kita akan mengumpulkan meliputi karakteristik keuangan keluarga, kemudian status pekerjaan, apakah dia bekerja atau pengangguran atau dia serabutan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita harus mengetahui UMR dari daerah tersebut. UMR itu adalah singkatan dari upah minimum regional yang tentu saja akan berbeda di setiap daerah. Kemudian yang keempat adalah transportasi keamanan. Data yang perlu dikumpulkan terkait dengan transportasi dan keamanan ini adalah meliputi alat transportasi yang digunakan oleh penduduk keluar dan masuk dalam wilayah. Kemudian transportasi umum, baik bus, taksi maupun angkot.
Kemudian layanan lindungan untuk keamanan, apakah ada kantor polisi, apakah ada perlindungan kebakaran, ada sanitasi, krisis center, atau sanitasi. Untuk yang selanjutnya adalah politik dan pemerintahan. Data yang harus dikumpulkan meliputi pemerintahan, RT, RW, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian kita harus melihat juga apakah sudah memiliki kelompok pelayanan masyarakat seperti Posyandu, PKK, Karang Taruna, Posbindu, Poskesdes, dan lain-lain. Selain itu, politik. Apakah ada kegiatan politik yang ada di wilayah tersebut dan bagaimana peran serta partai politik itu di dalam pelayanan kesehatan. Kemudian yang keenam adalah data yang harus dikumpulkan adalah komunikasi. Data yang harus dikumpulkan terkait dengan komunikasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi formal, meliputi apakah surat kabar sudah masuk ke daerah tersebut, bagaimana dengan radio, kemudian apakah televisi sudah bisa ditangkap atau sudah ada di daerah tersebut, telepon, kemudian adakah dia saluran internet yang sudah bisa diakses oleh di daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi informal. Apakah memiliki papan pengumuman, poster, atau biasa dia mengumumkan pengumuman-pengumuman yang penting itu melalui pengeras suara atau pengeras suara yang biasanya di masjid-masjid ya, kalau dia penduduknya itu kebanyakan beragama Islam. Oke. Data subsistem yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini adalah terkait dengan pendidikan atau fasilitas pendidikan apa yang digunakan oleh masyarakat, meliputi sekolah yang ada di komunitas tersebut. Bagaimana tipe pendidikannya? Apakah memiliki pendidikan khusus? Bagaimana apakah di setiap sekolah sudah memiliki pelayanan kesehatan? Kemudian karakteristik pengguna dan apakah ada sumber-sumber yang masih dimiliki dan lokasi sekolah itu berada di mana? Nah, yang terakhir adalah data rekreasi. Data subsisten rekreasi yang harus kita kumpulkan adalah yang pertama meliputi jenis, lokasi, penggunaan, dan biaya. Nah, sekarang kita memasuki pengumpulan data yang terakhir, yaitu adalah data persepsi. Data persepsi ini dibagi menjadi dua bagian, data persepsi masyarakat dan data persepsi dari perawat. Data persepsi dari masyarakat kita harus perlu menanyakan dan perlu mengkaji terkait tempat tinggal atau bagaimana perasaan masyarakat tentang kehidupan bermasyarakat yang dirasakan di tempat mereka tinggal. Apakah nyaman atau tidak? Apa yang menjadi kekuatan mereka? Mereka bisa menganalisis kekuatannya sendiri dan apa yang menjadi kelemahan. Dan untuk data-data persepsi masyarakat ini bisa ditanyakan pada masyarakat dengan kelompok yang berbeda, misalnya ditanyakan juga pada kelompok lansia, ditanyakan juga kepada kelompok remaja, ditanyakan juga kepada kelompok pekerja profesional ibu rumah tangga atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana persepsi perawat. Ini sangat penting supaya perawat bisa melihat ada potensi apa yang ada di dalam masyarakat tersebut. Persepsi perawat merupakan pernyataan umum tentang kondisi kesehatan dari masyarakat. Apa yang menjadi kekuatan di masyarakat itu? Apa yang menjadi masalah dalam masyarakat itu? Atau punya potensi apa masyarakat itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesehatannya di masyarakat itu sendiri. Baik, itu saja mungkin materi dari saya untuk yang part 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan part yang kedua. Terima kasih.